ikut kredensial kah? Menyusul, Mbak, setelah tas. Oh, Dok, kebetulan kan hari ini ada verbot. Ya, Dokter Tri ke sana. Monggo, Dokter Seto, dimulai aja. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadir lagi kita di acara rutin mingguan persembahan Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, yaitu TAS atau Tanya Apa Saja. Dan minggu ini TAS ke-43, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumbernya. Nanti ada Dr. Eti Mardian, Dr. Hari Paraton, dan Dr. Gatot Hardianto dari tim divisi uroginekologi rekonstruksi yang hari ini akan membawakan tema mengenai fistula rektovagina. Jadi kasusnya insya Allah juga beberapa di dalam biasa kami akan kepada Dr. Brahmano untuk memberikan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Dr. Hari Paraton, guru saya, sejawat saya, Dr. Eti, kemudian senior saya, Dr. Gatot. Terima kasih juga tak terhingga untuk semua partisipan yang setia mengikuti Tanya Apa Saja. Tidak terasa sudah ke-40 sekian, 43 kalau saya tidak salah. Nah, nanti pada saat Tanya Apa Saja ke-52, mungkin nanti kita sedang merencanakan suatu bentuk Tanya Apa Saja yang agak lain begitu, yang memperingati 52 kali Tanya Apa Saja. Mudah-mudahan berlanjut terus dengan berbagai penyempurnaan di sana-sini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, Dr. Pandu, Dr. Seto, Dr. Firda, Dr. Sabrina, dan semua tim yang mengawal acara ini setiap minggunya. Tidak panjang lebar, mudah-mudahan acara tentang fistula ini bermanfaat bagi kita, karena ini sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari, baik karena obstetri maupun karena kasus ginekologi pasca operasi dan lain-lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan diskusi. Silakan sekali lagi selalu seperti biasa kepada seluruh peserta bila ingin bertanya menuliskan di kolom Q&A. Yang bila sudah ada yang bertanya nanti akan dimoderatori oleh Dr. Eti. Pada Dr. Eti kami silakan. Terima kasih banyak kepada Dr. Seto selaku host ya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat saya dulu kepada Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi, Dr. Brahmana Askandar, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan yang telah memfasilitasi kami semua untuk berpartisipasi ya dalam kegiatan TAS Tanya Apa Saja, terutama divisi uroginekologi rekonstruksi, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang fistula rektovagina. Kami ucapkan juga matur nuwun kepada para guru besar, staf yang lain, juga seluruh peserta yang selalu antusias. Ini pesertanya lebih dari 100. Mudah-mudahan nanti topik tentang rektovaginal fistula ini akan memberikan manfaat, memberikan gambaran tentang apa itu, kemudian bagaimana cara mendiagnosis, kemudian bagaimana tata laksananya, dan apa yang bisa dikerjakan sebelum nanti pasien itu sampai ke kami sebagai seorang konsultan uroginekologi rekonstruksi. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi saya perkenalkan, saya Dr. Eti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, dan hadir sebagai pembicara dua senior saya yang luar biasa. Di sini ada Dr. Hari Paraton, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan uroginekologi rekonstruksi. Kemudian ada Dr. Gatot Hardianto, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan uroginekologi rekonstruksi. Beliau-beliau ini adalah senior saya, dan insya Allah kepakaran beliau di bidang uroginekologi rekonstruksi tidak perlu diragukan lagi, termasuk nanti dalam topik tentang fistula rektovagina ini akan membawa pencerahan untuk kita semuanya. Baik, dokter mungkin bisa disampaikan salam dulu untuk para peserta semuanya. Monggo Dr. Hari Paraton dan Dr. Gatot. Kami persilakan Dr. Hari.
Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Dr. Brahmana yang menginisiasi dan selalu mensupport acara ini. Ini acara komunikasi ilmiah yang sangat bagus sekali dengan teman-teman sejawat di lapangan. Apabila ada kesulitan, bisa berkonsultasi melalui forum ini. Dan salam sehat juga untuk Dr. Gatot, Dr. Eti. Dan saya juga ini mengucapkan salam khusus ini Dr. Haryo, Dr. Indi ini rajin sekali ini mengikuti acara ini. Dr. Haryo juga masuk junior yang sudah banyak kiprahnya nih di lapangan kelihatannya nih ya, banyak. Mudah-mudahan sehat terus nih. Amin. Ya, matur nuwun Dr. Hari. Ya, Dr. Eti, saya kembalikan. Gatot, monggo Dok, mungkin ada yang Iya. mau disampaikan terlebih Terima dahulu. kasih. Iya, terima kasih Dr. Eti kesempatannya. Oke, saya juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para senior, sejawat, semuanya, dan para peserta yang ikut bersama-sama meramaikan acara ini. Mudah-mudahan kita berharap acara ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Kalau perlu dunia akhirat, ya mungkin begitu ya. Terima kasih, Dr. Eti. Saya kembali. Matur nuwun, Dr. Gatot. Baik, sebelum kita sampai pada pertanyaan ya Dok, mungkin Dr. Hari bisa bercerita dulu. Kalau misalnya ada pasien datang dengan keluhan tidak bisa menahan buang air besar, itu bagaimana memastikan bahwa itu memang ada suatu inkontinensia saja atau itu memang ada fistula, Dok? Mungkin bisa dijelaskan Dr. Hari ya. Jadi pengertian fistula rektovagina itu sendiri seperti apa? Kami persilakan Dr. Hari. Ya, baik. Ya, baik Dr. Eti. Jadi memang keluhannya spesifik sekali. Jadi kita hari ini berdiskusi tentang fistula rektovagina. Jadi ada hubungan, ada lubang, ada fistel yang menghubungkan antara rektum dan vagina. Jadi ini spesifik sekali ya. Dan kejadiannya memang kalau kita lihat itu bisa terakibat trauma persalinan atau ada yang sifatnya embriologis ya. Yang sejak awal dia tidak terbentuk sempurna, jadi ada lubang. Cuman jarang sekali yang secara embrio atau genetik atau secara kongenital terjadi fistula. Yang sering adalah akibat dari persalinan. Yang kedua, kalau ada keluhan yang tadi Dr. Eti menyampaikan tentang keluhan. Jadi keluhan yang paling ringan itu tadinya waktu saya pertama kali jadi awal-awal objin sebelum jadi konsultan juga kok iso. Dok, saya ini selalu kentut lewat vagina. Kok iso sih? Kok kentut kok lewat vagina? Tapi ternyata memang ya bisa ya, vagina itu bisa mengeluarkan udara apabila tidak otot-otot dasar panggulnya itu tidak sama kuatnya. Sehingga pada gerakan tertentu, tapi biasanya pada orang-orang yang sudah postpartum ya, pernah melahirkan. Sudah. Nah, itu bisa. Tetapi juga yang harus kita cermati itu adalah suatu hubungan dari rektum ke vagina. Jadi pada waktu rektum itu menghasilkan gas, gasnya nggak keluar seperti orang kentut biasa, tetapi dia terhimpun di dalam vagina. Dan pada gerakan tertentu, maka vagina akan terbuka dan mengeluarkan gas flatusnya tadi ya. Nah, itu yang harus kita cermati. Kemudian yang kedua juga bisa saja bahwa kejadian tidak bisa menahan berak itu seringkali juga rancuh ya dengan fistula. Terutama fistula yang akibat ruptura perinei tingkat 4 ya, dengan itu mereka tidak bisa membedakan lagi memang ya, bisa BAB-nya lewat vagina atau lewat, biasanya bingung. Keluhan bingungnya, dok berak saya nggak karuan ya, macam-macam ya. Tapi anehnya masih bisa koitus kadang-kadang ya. Nah, koitusnya juga bisa masuk ke vagina, bisa masuk ke rektum ya. Nggak jelas juga. Nah, yang harus dibedakan adalah dengan inkontinensia. Inkontinensia itu adalah kerusakan fungsional atau struktur dari otot-otot yang memelihara rektum. Ya, di sana ada sphincter, ada levator, ani. Ya.
Itu yang harus kita cermati, dua otot itu harus kita lihat. Bahkan seringkali juga ada kasus yang bukan kasus urogen, kasus bedah, yaitu prolaps. Prolap rekti, itu juga harus dilihat juga. Ya, kadang-kadang mereka rancu juga dengan prolap rekti, dan kadang-kadang juga lebih rancu lagi dengan hemoroid. Ya, jadi memang tugas kita itu bukan hanya menampung anamnesis, tetapi juga akhirnya harus melihat. Ya, dokter itu memang harus inspeksi, palpasi, kita mengukur otot-otot mana yang terjadi gangguan. Mengapa kita harus secermat itu memeriksanya? Karena nanti berkaitan dengan konseling, yang sudah saya sampaikan kemarin kalau salah kita masalah konseling. Ya. Pada waktu konseling kita harus tahu langkah-langkah terapinya, langkah-langkah yang akan diperbaikinya. Seperti itu kira-kira. Jadi ya itu tadi kecermatan di urogen itu dulu saya nggak ngira di mana bagian urogen itu kan yang paling banyak ototnya kan. Nah, setiap otot-otot itu harus dikembalikan lagi fungsi maupun strukturnya kalau bisa, supaya dia kembali seawal mungkin ya, seperti dahulu kala sebelum terjadi kelainan. Nah, itu kira-kira terjadi ya. Baik, matur nuwun Dokter Hari. Jadi ini paling tidak memberi gambaran kita karena memang kadang pasien ini datang itu keluhannya tidak bisa menahan buang air besar, tidak bisa menahan kentut ya. Dan matur nuwun, mudah-mudahan ini memberikan gambaran pada kita tentang fistula rectovagina itu seperti apa dan bagaimana nanti cara membedakan dengan inkontinensia alfi. Sementara mungkin Dokter Gatot sendiri bisa menjelaskan ya Dok ya, penyebabnya itu apa kok bisa rectovaginal fistula. Memang mungkin yang sering kali datang ke kita ya Dok ya, itu pasien pasca persalinan normal dengan ruptur grade 3-4 yang tidak yang kemudian penyembuhan lukanya tidak terjadi secara sempurna ya, atau bisa juga sebab secara ginekologi. Tapi pengalaman pribadi saya Dok, ternyata ada juga pasien yang ternyata melahirkan terakhir itu 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, tapi ternyata sekarang ini dia tiba-tiba mengeluh buang air besarnya lewat vagina. Tadinya saya tidak percaya. Saya pikir inkontinensia alfi biasa, Dokter Hari. Jadi waktu itu saya lakukan repair, ternyata dia masih ada keluhan. Kemudian sampai akhirnya pemeriksaan saya waktu itu saya lakukan di ginek, tapi saya suruh BAB di meja ginek. Ternyata memang keluarnya sangat ujung sekali. Akhirnya saya CT scan atau MRI pelvic ya, saya lupa. Ternyata ada massa di usus. Massa di rektum yang mungkin itu ternyata tembus dengan vagina dan sekarang ini masih dalam walk up teman bedah digestif. Mungkin Dokter Gatot bisa menjelaskan Dok untuk memberi bayangan ini kira-kira nanti arahnya penyebabnya apa dan pasti tata laksananya juga berbeda karena tergantung penyebabnya. Iya. Nah, baik, Dokter Neti mungkin jawab sekalian berbagi pengalaman ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Dokter Hari tadi memang benar. Jadi memang kita ini ngopeni fistula rectovagina. Hanya saja memang kita harus fokus ya bahwa kita itu rectovagina itu bisa penyebabnya dari vagina, istilahnya begitu ya, bermula dari vagina, ada hubungannya dengan kita. Ada juga yang bermula hubungannya seperti yang disampaikan Dr. Yati tadi, awalnya justru dari rektumnya, jadi dari digestifnya. Nah, dua rongga itu mulanya bisa dari vaginanya, bisa dari rektumnya, yang sehingga kedua rongga itu menjadi berhubungan secara patologis. Memang yang paling sering apa yang disampaikan untuk kasus obstetri itu biasanya ruptur perinei yang mungkin ruptur perinei grade lanjut yang tidak terdiagnosis dengan baik sehingga tidak mendapatkan penanganan yang optimal, itu juga bisa berdampak pada fistula ya, terutama itu. Kemudian bahkan sudah dicoba ditangani dengan baik, tetapi proses penyembuhannya yang mungkin tidak optimal menyisakan suatu fistula. Itu yang paling sering karena kasus obstetri. Kemudian kalau kasus ginekologi juga biasanya juga kasus yang berhubungan dengan kita mulanya itu adalah
kasus keganasan, ya biasanya CA cervix yang metastase sekitar istilahnya itu juga dapat menyebabkan daerah hubungan antara vagina dan rektum menjadi rapuh, di sana memunculkan fistula karena jaringannya jaringan CA. Bahkan kadang-kadang tadinya hanya CA cervix sederhana, kemudian dilakukan tindakan radiasi, bahkan akibat radiasinya itu pun sendiri dapat berdampak menjadi suatu fistula antara vagina dan rektum. Nah, kalau yang memang jelas kasusnya bukan objin, awal dari rektumnya memang ada kelainan-kelainan dari rektum. Yang mohon maaf itu biasanya ya bisa karena keganasan di bidang digestif, juga karena penyakit infeksi yang sampai menembus ke vagina. Nah, kalau yang sudah kasusnya nomodin, memang kita minta bantuan kebersamaan dari sejawat digestif untuk membantu kita menata laksana kasus yang seperti itu. Seperti apa yang disampaikan Dr. Eti tadi, kalau memang posisinya karena bermula dari digestif, mungkin dominasi perawatannya akan kita titipkan atau kita serahkan ke teman sejawat digestif. Kita akan membantu mungkin nantinya pada penutupan dari vaginanya. Mungkin itu Dr. Eti sementara sebagai gambaran. Terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat dokter. Sekarang berarti kita masuk pada pertanyaan dari Dokter Haria ini. Dokter Haria, waduh rajin sekali pertanyaannya. Mohon izin bertanya, bila mana kita mendapat kasus fistula rektovagina, tindakan apa yang pertama harus kita lakukan, terutama di rumah sakit di daerah? Apakah kita harus mengukur kedalaman fistulanya dengan sonde, atau langsung saja rujuk ke konsultan uroginekologi rekonstruksi? Monggo Dokter Hari mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau nemu jelas ini dok, sudah jelas ada rektovaginal fistula. Kalau nemu kasus begini, diapakan dokter? Ya, baik Dr. Haryo. Terima kasih pertanyaannya baik sekali. Jadi nomor satu ya kita harus tahu diagnosisnya secara pasti. Jadi tahu diagnosis etiologinya kenapa, kausatifnya itu ya. Jadi kalau sudah memang betul, jadi ada dua tadi. Bisa saja karena dia terapinya yang terlalu berlebihan. Jadi misalkan kita lihat episiotomi ternyata ususnya terjahit, rektumnya terjahit. Kalau rektum terjahit kan terjadi nekrosis ya. Nah, di daerah nekrosis itu nanti akan muncul vessel, tapi biasanya kecil. Atau akibat dari penjahitan yang tidak sempurna pada biasanya yang tingkat 3 atau tingkat 4 itu bisa terjadi fistula. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, kemudian yang nomor 2 yang paling harus diketahui saatnya kapan itu terjadi. Ya, jadi pertama kali ya tadi sudah betul diameternya berapa sentimeter dari introitus vagina, karena itu menentukan diagnosisnya dia tuh letak rendah, letak di tengah atau letak tinggi. Sebab kalau fistulanya itu jauh di daerah cavum douglasii itu letak tinggi, itu biasanya lubangnya juga kan di rektum ya, bisa jadi di sigmoid nanti rektosigmoid. Nah, itu biasanya penanganannya dengan dokter bedah ya. Bisa di open dan lain sebagainya. Kalau yang letak tengah atau rendah itu kita ya objin bisa menanganinya dengan baik. Jadi diameternya, letaknya, kemudian saatnya terjadi berapa lama. Ya kan itu terkait dengan terapinya. Dan kalau memang mau merujuk ditunggu sampai setelah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Patokannya kan 3 bulan itu sudah terjadi perubahan struktur akibat persalinan dan terapinya tadi sudah kembali normal, jaringannya sudah cukup stabil, tidak ada inflamasi, tidak ada infeksi, sehingga pada waktu kita koreksi itu menghasilkan sesuatu yang sempurna, yang bagus, ya ngoreksinya gampang, hasilnya juga baik. Sebab hukum di urologi kan gitu, kalau bisa sekali harus selesai. Terapi kedua belum tentu sebaik terapi yang pertama. Jadi bisa gagal 1, gagal 2, gagal 3. Dan pengalaman saya ini, Dr. Haryo, jadi harus disampaikan ke pasiennya. Saya pernah pasien, saya ingat betul, datang ke Dr. Stomo itu dari Solo, rujukannya dari Solo. Itu fistulanya 1 jari, ya 1 jari saja. Tetapi dia letak tengah. Nah, kemudian kan kita tahu bahwa sphincter aninya kan bagus.
Sehingga dia itu semua fesesnya itu lewat vagina. Jadi beraknya kalau sphincternya bagus, semua fesesnya lewat vagina. Akibatnya apa? Setelah 3 bulan, fistula yang tadinya hanya 1,5 cm itu menjadi 8 cm. Ya. Nah, ini juga harus disampaikan. Jadi kalau bisa mereka pasien-pasien yang menunggu 3 bulan itu tadi banyak makan sayur, banyak makan serat, supaya fesesnya agak bahasa Jawanya bedegelen ya, keras ya. Karena dengan feses keras itu akan memperluas diameter fistulanya. Ini pengalaman saya menjahit fistula yang terbesar yang 8 cm. Tapi alhamdulillah hasilnya pun cukup bagus. Dan sekali di terapi selesai. Jadi itu saya kira-kira Dr. Eti. Jadi konseling, pemberitahuan ini harus bagian dari penjelasan yang lengkap ya sebelum menuju ke meja operasi yang betulan operasi definitifnya. Kira-kira itu Dr. Eti ya. Mungkin tambahan lagi ya, satu tadi yang saya belum perianal fistula. Perianal fistula itu juga bagian bedah yang biasanya bedah ya. Kita tidak menangani, itu beda lagi. Jadi perianal fistula itu adalah fistula dari perineum langsung ke rektum, yang dimana itu terjadi infeksi kronis biasanya. Dan itu ada bakterinya kalau di sana. Kalau itu beda lagi penanganannya. Itu aja kira-kira berarti. Ini berarti seorang dokter, apakah kasus seperti ini tuh harus selalu dirujuk ya dok ya ke urogin ya dok? Rektofistula sama sulitnya dengan fistula urin ya. Justru yang dokter Eti sampaikan tadi ada fistula kecil di daerah sphincter. Itu pengalaman dari banyak sejawat ya, pengalaman dari banyak sejawat justru gagal. Padahal fistulanya kecil sekali, tapi justru gagal. Dan terapinya biasanya yang kita sepakati di dokter stomo, kita bongkar semuanya, kita bongkar, kemudian kita perbaiki lagi, kita cari, kita urut lagi ya, dari mukosa, struktur, sphincternya, ani internalnya, eksternalnya kita urut semua, kita perbaiki semua, itu bisa berhasil. Jadi ya serba susah ya, apalagi yang letak tinggi kita nggak lakukan, harus sama-sama dengan teman-teman dari digestif, bedah digestif. Yang menengah itu juga kadang-kadang diameternya ya, kemudian ketebalannya juga. Ya. Jangan-jangan nanti setelah dioperasi tiba-tiba loh kok tipis gitu ya. Dinding vagina dan dinding rektumnya itu kan kadang-kadang kita menemukan yang tipis ya, yang tipis. Nah, itu kan harus keahlian tertentu, pengalaman experience yang sudah cukup banyak ya untuk menjahit hal-hal yang seperti itu ya. Kira-kira itu. Baik, jadi ini kan harapannya ya supaya pasien itu mendapatkan tata laksana yang optimal ya dok ya. Jadi karena sulitnya kasus kadang-kadang kalau memang sekali tata laksana repair yang kedua itu angka keberhasilannya malah lebih turun. Di literatur memang disebutkan demikian dok. Jadi kalau bisa one shot gitu dok ya. Sekali repair sudah sebaiknya jadi. Baik, teman-teman dokter Hari. Untuk Dr. Gatot, ini pertanyaan masih dari Dr. Haryang ya dok. Kalau anal seks itu apakah bisa menyebabkan fistula rectovagina? Ya, ini melanjut yang tadi dok, macam-macam penyebab fistula rectovagina itu berarti apa saja? Apakah anal seks itu bisa termasuk? Matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Eti. Baik, mungkin sebelum saya menjawab ini, tadi saya juga mungkin ingin menggarisbawahi untuk kita semua bahwa kalau kita masuk ke kasus fistula rectovagina itu mohon selain penegakan diagnosis bahwa ada fistulanya, tetapi lebih ke diagnosis kerusakan yang terjadi. Karena biasanya kita ini lupa atau terlewatkan bahwa kasus yang faktor risikonya mungkin bermula dari masalah lain tadi, misalnya kasus obstetri ruptur perineal tingkat lanjut, biasanya kalau terapinya hanya difokuskan pada fistulanya, seperti apa yang disampaikan Dr. Hari, kemungkinan besar gagal ya, kemungkinan besar gagal. Jadi harus memperhatikan kelainan anatomi yang terjadi yang mengikuti fistula itu. Salah satu diantaranya misalnya sphincter ani eksternalnya.
Kalau sphincter rani eksternalnya juga bermasalah, kadang-kadang membetulkan fistulanya saja tidak menyelesaikan masalah, karena nanti masih akan berdampak kepada hal lain. Begitu juga tadi sampaikan Dr. Hari, menjadi tipis. Nah, karena kita kurang memperhatikan anatomi kelainan yang mengikuti fistulanya. Salah satu yang paling penting adalah fascia rectovagina. Karena kalau hanya membetulkan fistulanya saja tanpa mengikut sertakan koreksi dari penyokong jaringan fistulanya nanti kalau sudah nutup, itu juga akan berisiko gagal untuk terjadinya penutupan fistula yang baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Yang terkait dengan anal seks, memang aktivitas anal seks sejauh ini memang tidak ada laporan khusus ya yang dapat menyebabkan langsung terjadinya fistula rectovagina. Akan tetapi sangat dimungkinkan dengan anal seks itu mempunyai risiko infeksi pada saluran anorektal, yang dengan demikian bisa jadi kalau terjadi fistula, mungkin kita berpikir bahwa sumber fistulanya berasal dari belakang, bukan dari sisi kita. Nah, kalau yang sudah bersumber dari sisi belakang, kadang-kadang kita harus minta bantuan teman sejawat dari bedah digestif atau teman bedah, karena beliau yang harus memastikan bahwa di sana tidak ada masalah dulu, baru kita menutup vaginanya. Karena kalau bermula dari sumbernya dari belakang, kemudian kita hanya berpikir menutup vaginanya yang dari sisi vagina, mungkin di sana tidak terselesaikan dengan baik, maka proses penutupan fistulanya juga tidak menjadi optimal. Mungkin itu Dr. Eti yang bisa saya sampaikan terkait dengan manusik. Oke. Baik. Matur nuwun. Ini banyak pertanyaan lagi, Dok. Yang pertanyaan dari Gusti Ngurah mungkin saya tunda dulu ya, nanti untuk kelanjutan pasca repair mawon. Pertanyaan dari Dr. Vika, Dok, ini. Jadi kalau kita mempelajari tentang fistula rectovaginal gitu, ya, itu kan memang ada tata laksana konservatif, ada tata laksana operatif. Semua fistula lah, Dok, ya. Kalau begitu pada fistula rectovagina ini kalau memang bisa dirawat konservatif, itu pada kasus apa dan bagaimana tata laksananya? Monggo Dr. Hari. Perawatan konservatif pada fistula rectovagina, Dok. Baik, ya. Jadi ini ada tawaran apakah bisa dirawat konservatif atau operatif. Jadi semua kelainan uroginekologi itu sebetulnya sebaiknya konservatif, sebaiknya. Selama pasien itu tidak ada keluhan. Jadi kalau dia bisa menerima situasi itu ya sudah, enggak apa-apa. Misalkan fistulanya kecil, kemudian jaringan di sekitarnya itu sudah stabil, sudah keras, jadi hanya mengeluarkan flatus saja lewat vagina, kemudian seringkali mengeluarkan cairan. Dan cairan itu baunya ya bau nggak enak ya, karena berbau feses. Kemudian keasamannya juga beda. Dan dia bisa menimbulkan ascending infection. Tetapi kalau misalkan dia seorang janda, tidak ada suami, tidak ada masalah dengan bau yang tidak nyaman, ya tidak apa-apa. Ya, konservatif juga tidak apa-apa. Tetapi artinya itu bukan perawatan, ya bukan. Tetapi tidak dilakukan operasi. Nah, kalau perawatan konservatif itu pemikiran saya itu yang non operatif tetapi akan sembuh. Nah, pada fistula recto ini rasanya kok jarang sekali saya mendapatkan kasus yang bisa sembuh spontan. Ya. Karena apa? Karena cairan dari rektum itu kan beda-beda. Ya. Tergantung makanan kita ya. Kalau kita makanannya asam, ya cairannya asam. Kalau kita makanannya pedas, ya feses cairannya juga pedas. Dan pedas itu adalah inflamator, ya, membuat jaringan inflamasi. Kemudian kalau ada infeksi sekunder misalkan, ya dia mudah terjadi infeksi dan sebagainya. Jadi cairan-cairan itulah yang mengganggu sebetulnya ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang quality of life, ya sedapat mungkin ya diselesaikan ya masalah itu, meskipun dia tidak bersuami dan sebagainya, tidak seks aktif dan sebagainya, ya diselesaikan. Jadi bebas nyeri, bebas bau-bau yang tidak nyaman,
dia bisa bersosialisasi dengan baik, ya tanpa. Jadi yang rekto ini kok rasanya kok sebaiknya operatif, ya. Sebaiknya operatif. Tinggal waktunya saja, tawar-menawarnya kan biasanya di sekitar waktu saja, dia maunya operasinya kapan dan lain sebagainya. Nah, terutama kalau mereka mau hamil lagi, ya. Jadi sekali lagi kalau dia mau hamil lagi, masih reproduktif, masih harapan hamilnya masih tinggi, ya segera dioperasi untuk menghindarkan ascending infection. Sebab kalau sudah ascending infection itu naik sampai ke tuba, kan akhirnya tuba oklusi, ya. Tuba oklusi kalau parsial bisa KET, kalau total tambah mending ya nggak bisa hamil. Tetapi kalau dia parsial nanti beresikonya KET, ketemu operasi lagi. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi kalau saya sih cenderung lebih bagus operatif. Ya. Oke. Baik dok, jadi memang karena mungkin selain itu kan pada feses itu tidak steril ya dok ya. Jadi risiko infeksinya itu besar. Kalau beda dengan urin mungkin, kalau urin itu kan harusnya steril. Meskipun nanti kalau kita belajar tentang mikrobiom dok, mikrobiom itu ternyata urin itu tidak sepenuhnya steril sebenarnya. Ya, jadi kolonisasi aja. Iya, jadi begitu jawabannya ya, Dokter Vika kurang lebih. Jadi karena banyak faktor pada rektovaginal fistula itu, termasuk resiko ascending infection, kemudian resiko adanya inflamasi, itu rasanya kalau pada kasus rektovaginal fistula, menurut Dokter Hari itu tidak ada pilihan untuk konservatif. Meskipun kami di bidang uroginekologi rekonstruksi, sebenarnya pilihan awal untuk semua kasus uroginekologi rekonstruksi itu kalau bisa sih non operatif, tapi pada kasus rektovaginal fistula ini rasanya tidak ada pilihan lain. Baik, kemudian kita bertanya pada pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini dari Dr. Gusti Ngurah Remaja. Beliau bertanya, izin bertanya dok, untuk pasca repair itu pakai obat pelunak feses atau makan sayur atau banyak serat ya dok? Terima kasih. Jadi mungkin ini nanti sekaligus mungkin bisa menjawab pertanyaan. Jadi salah satu sebab dari rektovaginal fistula itu adalah ruptur perineum derajat 3 atau 4 yang tidak mengalami penyembuhan optimal. Jadi ini kita tidak bicara bahwa sebenarnya mungkin penjahitannya yang tidak tepat ya, tapi proses penyembuhan, dan ini selalu yang kita tekankan pada pasien ya, Dokter Hari dan Dokter Katut. Misalnya kita mendapatkan pasien dengan rektovaginal fistula, atau kemudian kita mendapatkan pasien dengan ruptur total lama yang merupakan rujukan dari teman sejawat kita, atau baik dia datang sendiri kepada kita tidak pernah menyebut bahwa ini jahitnya nggak benar. Jadi jangan sampai itu terucap pada pasien, termasuk juga bilang bahwa ini harusnya yang ngerjakan lebih kompeten, tidak. Tapi kita biasanya mengarahkan bahwa ini adalah kasus penyembuhan yang tidak sempurna. Jadi apa yang menyebabkan penyembuhannya tidak sempurna ya? Proses penyembuhan pada pasien itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang proses penyembuhan ini, rasanya memang nanti kita harus merunut bahwa rektovaginal fistula itu salah satu yang menyebabkan adalah adanya ruptur perineum grade 3 dan 4 yang tidak terselesaikan dengan baik. Jadi mungkin dok, nanti sebelum kita sampai menjawab apa pertanyaan dari Dokter Gusti Remaja ini, ada tips nggak bagaimana caranya kita menangani ruptur perineum grade 3 4 dengan baik supaya pasien ini nanti tidak sampai penyembuhan lukanya tidak baik begitu. Supaya hasilnya optimal seperti ya karepnya kita ya. Jadi kalau ruptur perineum grade 3 dan 4 itu kan kompetensi dokter obgyn umum ya, Dokter Hari ya, karena itu ada di standar kompetensi seorang spesialis obgyn. Jadi bagaimana pesan Dokter Gatut supaya ketika mendapatkan pasien dengan ruptur grade 3 4 ini tata laksananya yang optimal seperti apa, termasuk pasca penjahitannya itu seperti apa supaya penyembuhannya baik sehingga tidak terjadi rektovaginal fistula. Matur nuwun dok, monggo Dokter Gatut. Baik. Terima kasih Dokter Edi, jawab sekalian. Ya, mungkin kita berbagi. Jadi kalau sampai terjadi fistula, itu biasanya menembus ke rektum, ya, nembus ke mukosa rektum, bolong. Gitu. Kalau dia ruptur, tentulah ruptur grade 4. Kalau ruptur grade 3 saja, itu hanya memutuskan, gampangnya begitu,
memutuskan sphincter ani eksterna yang dominan itu sudah grade 3. Tapi tidak sampai menembus mukosa rektum. Kalau sampai menembus mukosa rektum berarti rupturnya loh ya, saya cerita rupturnya adalah grade 4. Tetapi bisa jadi ya seperti yang disampaikan Dr. Leti, mungkin rupturnya awalnya grade 3, jadi tidak menembus mukosa, tetapi karena penjahitannya yang mungkin sedemikian rupa sehingga menyebabkan daerah yang dijahit itu ketembus istilahnya begitu ya, tembus sampai mukosa rektumnya dan mungkin menyebabkan nekrosis dan sebagainya, kemudian berdampak menjadi suatu fistula. Itu sangat mungkin. Jadi memang grade 4 yang pasti ruptur menyebabkan bolong fistula. Tetapi grade 3 pun bisa kemudian berdampak menjadi fistula karena kekurang optimalan di dalam mungkin kita ya makamnya mungkin kan ruptur terjadi malam hari, tengah malam, kita mungkin capek dan sebagainya, dan itu sangat bisa dimengerti kenapa bisa berdampak menjadi fistula yang tadinya tidak ada fistula gitu ya. Nah, kemudian tip and trick secara khusus mungkin saya tidak tahu ya yang mana yang secara khusus, monggo dipilih. Tetapi prinsipnya apa yang kita ketahui saat itu robek atau luka atau putus itu, maka semua yang kita ketahui itu putus maka harus kita sambung, istilahnya begitu, sehingga kita berusaha mengembalikan seanatomis fisiologis mungkin dari lapisan-lapisan yang ada dan terkait dengan vagina dan rektum, yang supaya nanti tidak terjadi hubungan di antara kedua rongga tersebut. Prinsipnya semua yang kita ketahui bahwa itu putus maka itu disambung. Jadi tidak serta-merta wes dianuais pokoknya gandeng judulnya begitu, sebenarnya tidak seperti itu ya. Kalau memang situasinya grade-nya tidak lanjut mungkin masih bisa kita punya pemikiran seperti itu. Tetapi kalau sudah lanjut maka semua aspek atau semua bagian yang robek, maka semua bagian itu kita pastikan harus bisa nyambung. Mudah-mudahan kalau dengan ya kita bisa menyambung seanatomis mungkin, harapannya tidak terjadi fistula dan sefisiologis mungkin nanti fungsinya bisa kembali seperti semula. Kemudian untuk perawatan pasca tindakan itu yang penting ya di samping perawatan masalah risiko infeksi, inflamasi, terutama terkait dengan karena kita melakukan koreksi fistulanya itu atau rupturnya itu kita tidak menggunakan seperti bedah digestif apa disebut kolostomi, tidak membuat stoma, jadi otomatis setelah kita reparasi, setelah kita repair pun fistula atau ruptur grade 3-4-nya itu tetap akan dilewati feses. Nah, sehingga yang konsekuensi dari tetap dilewati feses itulah yang perlu mendapat perhatian kita semua. Sedemikian rupa sehingga tetap boleh feses lewat itu, tetapi jangan sampai mengganggu, kasarannya begitulah dalam tanda kutip, mengganggu repair yang sudah kita lakukan. Prinsipnya itu, Dr. Edi. Mungkin sementara. Terima kasih. Matur nuwun, Dok. Mungkin Dr. Hari bisa menambahkan ya, Dok. Kalau ini kan ada pertanyaan tips dan trik tata laksana rektovaginal fistula. Justru saya sedikit lebih mundur. Tips dan trik supaya tata laksana kita terhadap ruptur perineum grade 3-4 tidak menyebabkan terjadinya fistula. Jadi supaya wound healing-nya, proses penyembuhannya berjalan dengan baik. Matur nuwun, Dok. Wah, ini ceritanya ya panjang ini ya. Sebetulnya kan ini filosofi operasi ya yang disampaikan Dr. Gatot tadi. Nomor satu ya diagnosisnya harus tahu ya. Kemudian yang terkena, yang cedera itu apa saja. Jadi operasi itu kan harus tahu anatominya, harus visualisasinya harus jelas kalau bisa, jadi tidak meraba-raba. Kemudian tekniknya, peralatannya itu kemudian kalau di urogen itu kalau ketemu fistula itu adalah teknik diseksinya. Berapa luas diseksi itu boleh dikerjakan. Terlalu luas nanti jahitannya kakean pun jekidut, teman.
terlalu sedikit, cantolannya kurang, jebol lagi. Kemudian itu harus pas itu ya. Kemudian material suture-nya. Jadi alatnya harus bagus, materialnya juga kita menggunakan benang-benang yang delay absorbable dengan nomor 3 dan 03 dan 02 untuk mukosa vagina, ya, untuk mukosa rektumnya kita menggunakan. Kemudian teknik knot-nya ya, bagaimana teknik menjahit mukosa dan bagaimana teknik menjahit. Kemudian jarak antara interval antara jahitan itu seperti apa, kemudian juga teknik-teknik aseptiknya, karena kita operasi di bagian bawah, di bagian kotor, kemudian menggunakan antibiotik profilaksis yang adekuat, jangan berlebihan, cukup yang biasa-biasa saja itu juga sudah, tapi harus pakai. Kemudian jangan kadang-kadang kita sangkut di kompres betadine berhari-hari, itu nggak boleh ya. Justru kalau bisa jangan dikompres betadine. Jadi yang disampaikan Dr. mikrobiom tadi cepat ditumbuhkan kembali karena mikrobiom itu akan membentengi, dia menghasilkan enzim tertentu namanya lisosim dan dia membentengi bakteri yang jahat MDRO itu untuk tumbuh, sehingga dia sudah pokoknya jangan berlebihan antibiotik itu. Nah, kemudian ya perawatan post-op-nya ini banyak pertanyaan tentang post-op ya, bagaimana yang disampaikan Dr. Gatot tadi kan supaya konsekuensi dari feses yang tetap boleh lewat kan. Kalau di bedah digestif itu dilakukan kolostomi, kalau kita dengan metode tidak tanpa kolostomi. Jadi fesesnya itu harus cukup cair, hindari makan pedas ya, merica, pedas, lombok, itu karena dia inflamasi. Makanan pedas itu bahaya inflamasi. Jadi menghindari inflamasi, ini jaringan rapuh nanti jaringannya. Kemudian makanan lunaknya itu ya harus dicontoh nih, jangan dia tunjukkan banyak makan sayur, banyaknya lu seberapa ya, banyak makan buah. Itu buahnya seiris dong. Tunjukkan ya bahwa pepaya itu punya efek kalau kita makan satu piring penuh itu baru punya efek ya. Satu buah pepaya itu baru bisa punya efek. Kalau hanya makan seiris ya nggak bisa. Jadi harus makan buah, sayur, dan sebagainya. Saya berkali-kali juga sudah menyampaikan, karena orang Indonesia itu kekurangan enzim laktase, ya kalau salah, sehingga minum susu saja, minum susu sebanyak mungkin. Biasanya kita anjurkan untuk minum 1 liter sehari, itu akan diare. Di samping juga menggunakan obat-obat pencahar lainnya. Ya, pelunak feses itu bisa digunakan, harus digunakan. Itu. Jadi kalau susu itu ada 2 keunggulan, satu sebagai protein, sumber proteinnya juga membantu imunitas dan penyembuhan, kemudian lemaknya itu yang kelebihan itu sebagai pencahar, ya, pelunak feses. Jadi jangan yang susu yang yang rendah lemak, jangan ya, justru kita mengharapkan lemaknya yang tinggi ya, jadi yang betul-betul susu yang normalnya. Dan itu diminum sekaligus pada sore sampai malam hari. Besok paginya dia bisa membantu untuk melunakkan fesesnya. Bahkan kadang-kadang sampai diare. Nah, kalau terjadi diare ya dikurangi jumlah susunya. Itu saja Dokter Eti. Ya, baik Dok. Ini sangat bermanfaat ya, karena sebenarnya kunci awalnya itu kalau kita bicara tentang rektovaginal fistula yang terkait dengan obstetri itu adalah bagaimana cara kita melakukan tata laksana yang baik supaya ruptur perineum grade 3-4 itu bisa sembuh dengan baik. Jadi tidak sampai menjadi ruptur total lama atau rektovaginal fistula. Jadi Dr. Hari dan Dr. Gatot tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana tips dan trik saat penjahitan dan bagaimana tips dan trik pasca penjahitan. Ini bagus juga ini Dok berikutnya. Ini kita bicara setelahnya ya Dok ya. Jadi izin bertanya, ini dari Dr. Ujianto. Izin bertanya, saya pernah menemukan fistula rektovaginal dari pasien para 22 bekas SC 2 kali yang belum pernah mengalami persalinan. Penyebab fistulanya apa ya? Ini sama dengan saya tadi Dok. Persalinan terakhirnya itu sudah 12 tahun yang lalu. Ternyata ada fistula. Tapi ini bedanya ada faktor resiko yaitu bekas SC 2 kali. Hanya saja tidak dijelaskan ini. Bekas SC-nya kapan? Tapi mungkin pertanyaan poin pentingnya adalah apakah mungkin pasien dengan bekas sesar itu bisa menyebabkan terjadinya fistula rektovaginal?
Monggo, mungkin Dokter Hari dulu atau Dokter Gatot kami persilakan. Iya. Dokter Gatot, monggo Dok. Monggo. Iya, silakan. Terima kasih Dokter Eti. Jadi bekas seksio dengan hubungannya dengan fistula rectovagina ya. Memang kalau dilihat secara anatomi, manipulasi kegiatan kita di sesar, bedah sesar itu lebih sering di depan, istilahnya begitu ya, di depan. Sehingga yang paling berisiko justru fistulanya adalah fistula depan atau urogenital, fistula dari vesikogena biasanya, atau mungkin malah ureter dan sebagainya ya. Ureter, utero, vagina, mungkin kadang seperti itu. Jadi karena manipulasinya di depan, maka yang paling berisiko tentu tetangga vagina yang sisi depan, misalnya begitu. Tetangga vagina depan adalah saluran kemih bagian bawah. Nah, kalau yang rektovagina rasanya sangat jarang karena kita manipulasi sesarnya itu lebih berada di depan sehingga jarang. Nah, seperti apa yang disampaikan Dr. Eti, yang paling mungkin adalah memang berasal bukan dari bidang kita, tetapi berasal dari bidang digestif. Sangat bisa dimengerti karena digestif itu kan tempatnya kuman memang. Jadi ada banyak kuman yang ada di sana sehingga sangat berisiko. Begitu berisikonya sehingga bisa mencapai serosa menembus serosa dari saluran cerna itu sendiri. Nah, kalau sudah bisa menembus serosa, kemudian terjadi perlekatan dengan vagina, nah sangat berisiko untuk bisa terjadi fistula. Tapi kalau yang sesar, saya jarang menemukan kasus-kasus yang berasal dari faktor risiko sesar. Justru kalau faktor risiko sesar lebih mengenai ke yang sisi depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin Dr. Terus kalau terkait dengan tadi ya keberhasilan apa namanya itu tadi seperti salah satunya adalah yang biasanya itu fascia rectovaginalis yang memang kadang-kadang sudah tidak nampak lagi itu jarang mendapat perhatian. Nah, padahal itu merupakan dinding penyekat antara vagina dan rektum. Kalau terjadi fistula, maka fascia itu juga layak untuk diperkuat untuk membentengi mukosa vagina sekaligus mukosa rektum supaya benar-benar terpisah begitu ya. Karena itu nanti berdampak pada proses penyembuhan yang baik. Ya, mungkin itu tambahannya Dr. Eti. Baik Dok, jadi poin pentingnya adalah pada pertanyaan ini ya, bahwa ternyata fistula rectovagina itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi tidak hanya pada pasien-pasien yang berisiko terkait obstetri ya. Pada pasien yang saya sampaikan tadi pun, pasien lahir normal 12 tahun yang lalu tahu-tahu ada rectovaginal fistula. Saya sudah tanya, lahirnya sulit enggak waktu itu? Enggak, gampang Dok. Ya, ternyata ada something di dunia digestifnya yang itu hanya bisa tereksplorasi kalau kita memang berkolaborasi dengan teman sejawat digestif. Kemudian juga ini Dr. Ujianto cerita juga bekas SC 2 kali ternyata sampai juga pada fistula. Lah itu kalau memang sulit mungkin kita berkolaborasi dengan teman sejawat digestif ya, karena mungkin ada pemeriksaan lain yang kita tidak terlalu paham yang bisa dikerjakan oleh teman sejawat digestif, mungkin MRI atau CT scan untuk mencari sebab lainnya. Karena di literatur pun disebutkan bahwa ada divertikulitis, ada bermacam tumor rektum, itu yang bisa menyebabkan terjadinya fistula rectovagina. Jadi tidak selalu penyebabnya itu adalah terkait dengan kita, yaitu bidang obgyn. Hanya saja mungkin menambahi Dr. Eti, ya, Dok, pengalaman mungkin satu kasus yang mungkin Dr. Eti sempat alami itu, repotnya itu kalau bedah digestifnya dalam tanda kutip cenderung acuh tak acuh terhadap kasus yang seperti itu, karena mungkin fistulanya kecil, sulit penanganannya, dia berusaha merawat konservatif terus. Nah, buntut-buntutnya keluhannya pasien itu ke kita karena fesesnya keluarnya ke vagina. Nah, repotnya sumbernya dari digestif, tapi keluhannya ke kita. Nah, kita sendiri tidak menangani karena yang menangani primernya harusnya digestif, tetapi teman digestif kebetulan ya mungkin entah karena satu dan lain hal cenderung tidak segera menangani. Nah, tapi malah bolak-baliknya itu ke kita. Itu yang pernah saya alami satu kasus itu ya. Jadi kita seolah-olah harus mau tidak mau secara pribadi approach ke
kok bisa Betul. digestif untuk ayo tondangi dan danono, karena kalau enggak ke saya terus ini kan seolah-olah begitu ya. Mungkin itu secara pengalaman pribadi aja. Terima kasih, Nggih. Dr. Eti. Nggih, matur nuwun. Dan sekarang ini gongnya, Dok. Gongnya adalah kalau misalnya ada pasien dengan fistula rectovagina, itu kemudian sudah ada kemudian untuk salin selanjutnya bagaimana? Apakah pasien ini boleh lahir normal atau harus besar? Monggo Dokter Hari, pertanyaannya Dok. Iya, iya. Ini ada ya. Jadi pasien sudah repair fistula rectovagina. Dalam? Ada yang angkat tangan nih dari tadi. Siapa ini, Dokter? Oh, nggih. Iya, Monggo yang angkat tangan dulu ya. Di tempat saya kok tidak tampak ya, Dok ya. di Monggo partisipan. yang angkat tangan silakan. Oh, nggih sekedap, Dok. Harus di Dokter saya tuh bisa Oh, bantu. iya, nggih. Ya, dia kepada Dokter Abdul Mukti, tapi biasanya sering kepencet ya. Oh, Tapi kepencet. monggo kami persilakan. Dokter Abdul Dipastikan Mukti, ya. monggo. Mboten bereaksi, Dok. Monggo Dokter Hari, pertanyaan sambil nunggu Dokter Abdul Mukti ini ya, on air ya. Dokter Hari mungkin bisa menjawab yang saya sampaikan tadi, bagaimana persalinan selanjutnya kalau pasien ini sudah mengalami repair yang bagus atas fistula rectovagina yang dialami, Dok. Iya. Normal atau operasi? Pertanyaannya memang penting sekali, bagian dari konseling nanti ya, penjelasan pada pasien. Jadi kalau kita melakukan repair, itu kan kekuatan ototnya meskipun terjadi secara anatomi itu kelihatannya pulih, tetapi kekuatannya kan berbeda. Saya kok harus reshennya kok nyala, Fit. Oh, nggak apa-apa. Mau kirim salam dah Pak Mukti. Aduh, alhamdulillah. Atur nuwun, Dok. Emang ya mungkin saya bisa komentar. Ini bisa didengar ya, Dokter ya? Oh, bisa sekali. Ya, terima kasih. Ini kebetulan ada adik saya dulu sakit lama, kemudian ada fistula rectovagina. Kemudian saya konsulkan ke bedah saja di sini, kok dikonsul ke Surabaya, dikerjakan oleh ahlinya, dokter siapa yang sempat di Jepang itu. Lama juga operasinya sampai hampir 12 jam loh. Ini tidak mudah sebenarnya ini. Jadi kalau sudah berkaitan dengan termasuk satu masalah masalah genital dan ini tidak mudah. Saya sendiri sekarang sudah tidak percaya diri terus terang. Alhamdulillah ada Dokter Hari, Dokter Eti. Saya condong merujuk saya. Entah apa sampai ke Surabaya atau tidak. Apalagi kasus yang lain bukan ini juga PUP sudah kompleks. Aduh ini alat di daerah tidak cukup itu. Mungkin saya perlu masukan ini untuk membangun percaya diri lagi. Ya terima kasih dokter. Ya, mohon kepercayaannya, Dokter Abdul. Insya Allah apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kan untuk kepentingan pasien ya dok ya, supaya mereka mendapatkan tata laksana yang optimal. Baik, monggo Dokter Hari Paraton. Ya, jadi saya lanjutkan. Karena tadi kekuatannya berbeda-beda, tingkat fibrosis juga berbeda-beda karena kadar kolagen manusia kan nggak sama. Sehingga di beberapa jurnal disampaikan memang boleh partus per vagina dengan risiko tadi bisa terjadi ruptura kembali, bisa terjadi fistula ulang. Yang kedua yang boleh per vaginam itu kalau misalkan bayinya kecil prematur IUFD. Tapi kalau prematur tidak IUFD pun tergantung dari usianya kan. Kalau dia 36 minggu kan lingkar kepalanya juga cukup lebar sehingga terjadi dilatasi pada daerah fistula tadi. Nah ini yang harus dipertimbangkan. Jadi adanya robekan kembali. Ya kalau pengen selamat ya wis operasi wae lah. Atau jangan hamil lagi, Kalau anaknya sudah cukup. Baik. Karena tadi hukumnya kan masih berlaku ya Dokter Eti ya. Operasi berikutnya belum tentu seberhasil operasi yang kemarin ya tuh. Betul. Yeah. Apalagi faktor usia, dia bisa tambah usia dan lain sebagainya. Iya dok. Matur suwun sangat dok. Mungkin Dokter Gatot bisa menambahkan ya dok ya. Iya.
Ya mungkin rasanya sih ya kembali secara keseluruhan lagi. Jadi bahwa memang kalau misalnya ada kasus fistula, kita pendekatannya prinsipnya jangan hanya terpaku pada fistula atau bolongannya saja, misalnya begitu. Tetapi lebih juga dikaitkan dengan loh, dari mana ini kok bisa bolongnya itu juga menentukan. Terus kalau bolong itu tuh apa gandeng rentengnya yang lain itu ya. Jadi hal-hal lain itu yang juga perlu mendapat perhatian untuk menyokong si bolongnya itu tadi ya, si fistulanya itu sendiri kalau nanti akan kita lakukan koreksi. Rasanya itu secara umum ada jadi tidak hanya karena kita terjebak biasanya hanya bolongnya saja, begitu bolongnya saja ditutup tanpa memperhatikan yang lain, nah itu terus akhirnya bolong lagi gitu ya, atau prosesnya tidak optimal. Nah itu yang menyebabkan ya itu tadi ya kadang-kadang kita jadi frustasi karena bolak-balik nggak selesai. Jadi, terima kasih. Matur nuwun Dr. Gatot dan Dr. Hari. Jadi ini waktu kita sudah kurang 3 menit ya. Mungkin ada closing statement ya. Closing statement dari Dr. Hari maupun Dr. Gatot. Monggo Dr. Hari terlebih dahulu mungkin ya dok ya. Iya. Pesan-pesan yang bisa disampaikan terkait pencegahan, tata laksana, maupun sesudahnya tentang rektovaginal fistula ini. Saya ingin mengangkat ke atas sedikit ya. Jadi kalau kita baca buku Telinde itu, pernyataannya Pak Telinde itu, dia bilang kalau terjadi kecelakaan obstetri, ya dokter obstetri yang harus menangani sebisa mungkin. Nah itu, jadi kalau memang ya kejadiannya seperti itu ya tanggung jawab kita untuk menyelesaikan dengan baik. Nah kita bisa konsultasi, bisa sendiri kalau memang mampu ya. Kemudian yang kedua bahwa saya pernah diminta oleh bedah digestif untuk mendemokan operasi saya di kalangan bedah digestif. Tapi saya sebelumnya melihat operasi fistula rektovaginal versi bedah digestif. Jadi pasiennya ditelungkupkan, dioperasi dari belakang. Dari belakang jadi dijahit satu persatu. Jadi memang rumit sekali, maka itu operasinya lama sekali ya. Berjam-jam ya. Karena dia melalui sakrum itu, melalui sakrumnya, sisi sampingnya sakrum itu. Kemudian saya mendemokan operasi saya waktu itu. Ya bukan sombong, yakin saling belajar kok ya, saling belajar. Saya operasi waktu itu 12 menit selesai. Ya. Kemudian ini kok gak jebol mana ya? Ayo kok dirawat bareng lah, itu kita lihat saja. Dan formula merawatnya juga sederhana kok, pakai minum susu aja. Dan saya nggak pakai antibiotik. Karena antibiotiknya sekali, tidak ada antibiotik oral, analgetik juga hanya sehari saja, karena relatif kan tidak sakit di daerah situ ya. Tuhan itu sudah adil kok ya, ibu itu sudah sakit partus jangan disakiti postpartumnya lagi. Jadi obatnya sangat sederhana sekali ya. Secara teoritis dan itu masuk akal, semuanya masuk akal. Dan jurnalnya mengatakan seperti itu. Jadi mari kita belajar sama-sama. Kalau memang tidak mampu ya dikonsulkan supaya pasien tetap ya mendapat pelayanan yang terbaik dari bidang keilmuan kita. Yang penting itu bidang keilmuan kita. Oke, terima kasih. Matur nuwun sangat Dr. Hari. Jadi pesan Dr. Hari, insya Allah lah kalau memang itu penyebabnya terkait dengan objin, kita sama-sama ya dok ya, kita sama-sama saling bekerja sama. Insya Allah kami dari uroginekologi rekonstruksi pun siap untuk membantu dan menerima rujukan dari para senior dan sejawat semuanya di bidang uroginekologi rekonstruksi. Jadi seperti fistula rektovagina ini pun dari objin di divisi uroginekologi rekonstruksi itu ya alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan dari para sejawat semuanya. Ya memang kadang-kadang pasiennya jatuhnya di bedah digestif, padahal tidak semua itu bisa tidak semua dari kasus fistula rektovaginal itu adalah ranah dari digestif. Kecuali yang letaknya tinggi ya dokter Hari ya. Ya kalau itu harus di open lewat abdomen. Baik, monggo Dr. Gatot closing statement-nya dok, kami persilakan. Iya, terima kasih. Jadi mungkin yang menyambung apa yang disampaikan Dr. Hari tadi, ya prinsipnya kita melakukan pendekatan meskipun itu fistula seolah-olah hanya lubang kecil begitu, seolah-olah ya lubang kecil, tetapi mohon perhatian bahwa
kita harus memperhatikan aspek yang lain secara menyeluruh. Ya, jadi termasuk di samping kerusakannya, termasuk juga aspek perawatan pasca tindakannya. Karena tadi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi yang mungkin sedikit berbeda dengan kalau pendekatan oleh teman sejawat dari digestif misalnya begitu. Ya, mungkin itu juga mendapat perhatian yang kemudian yang lain prinsipnya kita, karena Dr. juga menyampaikan bahwa kalau dari kita juga nanti harusnya kita yang melakukan koreksi, prinsipnya kita dari tim Urogin ini istilahnya membuka diri untuk semua membantu sejawat sekalian untuk koreksi-koreksi yang terkait dengan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan urogin ya, khususnya fistula rektrovagina. Dan saya secara pribadi juga sudah menerima beberapa rujukan, beberapa bukan dari Surabaya saja, bahkan dari luar pulau untuk membantu teman-teman yang kebetulan ada masalah di bidang uroginekologi. Kita prinsipnya terbuka dan akan saling bekerja sama untuk kepentingan pasien ya, jadi tidak untuk saling menjatuhkan. Dan harapannya mudah-mudahan ini juga bisa dimaklumi oleh sejawat yang lain untuk tidak takut bahwa kita prinsipnya akan membuka diri untuk membantu ya, karena dari tadi disampaikan Dr. Hari kalau dasarnya dari objin ya akan kita bantu untuk objin juga yang akan mengkoreksi ya. Gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Dr. Eti. Matur nuwun Dr. Gatot. Jadi terima kasih Dr. Hari dan Dr. Gatot untuk sebuah ilmu yang luar biasa pada hari ini ya tentang fistula rektovagina. Jadi matur nuwun tadi kalau dari secara resumenya kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana upaya pencegahan supaya hasil ruptur perineum grade 3-4 yang kita koreksi itu tidak sampai terjadi fistula. Kemudian kita juga belajar sama-sama tentang cara mendiagnosis sebelum nanti kemudian merujuk. Kita juga sama-sama belajar bahwa tata laksana rektovaginal fistula setelahnya itu seperti apa, dan terakhir kalau ada persalinan apa pilihan kita. Dan juga termasuk mari bekerja sama, saling bersinergi bahwa insya Allah pasien-pasien yang terkait dengan kasus uroginekologi rekonstruksi pun ini bisa kita tangani secara bersama-sama untuk hasil yang optimal untuk pasien. Baik, sekali lagi matur nuwun Dr. Hari dan Dr. Gatot, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah dan ada yang kurang berkenan. Waktu kami kembalikan kepada host. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Eti. Alhamdulillah. Terima kasih. Ketiga narasumber kita hari ini, Dr. Eti, Dr. Gatot, dan juga Dr. Hari Paraton bisa tersiap semua. Mungkin ada 1-2 yang mungkin masih belum siap. Nanti akan insya Allah acara tanya apa saja berlanjut sampai tahun depan juga kita masih lanjutkan. Jadi bisa nanti dibahas pada tema uroginekologi rekonstruksi berikutnya. Kepada seluruh peserta, terima kasih atas kehadirannya, dan jangan lupa hari Minggu besok masih ada acara dari Departemen Obgyn FK UNER, yaitu OASIS, minggu atau hari yang ketiga, tanggal 19, hari Minggu besok akan ada pembicara dari tema obstetrik ginekologi sosial, dan juga nanti ada pembicara dari center lain, termasuk juga mungkin ada penampilan atau dari Menkes, tapi masih dalam konfirmasi. Dan kita ketemu lagi hari Minggu besok pada acara OASIS. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn, dan kepada ketiga narasumber. Kami akhiri, semoga kita senantiasa sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Hari, Dr. Eti, Dr. Gatot. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Hari, Eti.